mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Du 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 du. Oh, 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 oh. Du 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 du. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Bali sedang berduka karena pada tanggal 10 September 2025 Bali mengalami banjir yang cukup besar, khususnya yang ada di Denpasar, Bali, terus ada di wilayah Badung, di Mengui dan atau daerah-daerah sekitarnya. Nah, di sini Santi berada di Denpasar Utara, tepatnya di Ubung ya, di Banjar Merte Gangge. Nah, pada waktu kejadian itu pas hari Rahinan Suci Pagerwesi, dan Santi juga di Penate, di Gria Pernate juga terdampak banjir juga, itu hampir sedada. Dan Santi ngungsi di daerah Seminyak agar bisa untuk mengamankan diri dulu, karena waktu itu benar-benar lagi crowded sekali suasananya. Dan kita ketahui bahwasanya kalau kita di agama Hindu ya, tukat sungai itu adalah sumber kehidupan ya, tempat tirta, tempat suci. Jadi Santi harapkan kepada siapapun yang sayang sama Bali, yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Bali, jangan buang sampah di sungai atau di tukat. Karena kalau menurut Santi, tukat ini selain suci juga cukup tengah, karena banyak wong samar, tempat kehidupannya wong samar juga yang tinggal di area tukat. Karena kita juga jadi manusia nggak boleh egois, mereka juga butuh tempat tinggal, seperti itu ya. Dan untuk pembangunan khususnya di Bali, apalagi di Bali itu banyak pemuka agama, banyak sulingge yang kita sucikan, banyak pemangku. Ketika membangun sebuah rumah, ketika membangun apapun, mau toko, mau apa, harus dikonsultasikan kepada pemuka agama untuk tanya kosala-kosalinya, tata cara membangunnya itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa bangun ngasal, itu kita nggak bisa. Di setiap jengkal tanah Bali ini tanah suci gitu loh. Seperti itu. Jadi kita harapkan semuanya, peran Wiku dan Nata, pemerintah dan pemuka agama lebih gencar sosialisasikan untuk setiap pembangunan di Bali ya, baik untuk usaha, tempat tinggal, villa, hotel dan lain-lain. Semuanya itu harus memperhatikan dengan kosala kosali ya, harus mengerti tentang kosala kosali. Jadi kita nggak bisa untuk asal bangun, itu nggak bisa. Santi nggak mau Bali ini seperti kota-kota metropolitan besar ya. Bali ini harus dengan ciri khasnya, Bali ini harus dengan taksunya, Bali ini harus dengan energi spiritualnya yang kuat, seperti itu. Kita bisa lihat di sini, ini belinggih-belinggih seperti ini. Ingat ya, kalau ditukat itu jaga kesuciannya, jangan buang sampah, jangan melakukan pembangunan-pembangunan yang menyalahin aturan ya, seperti itu. Kalau semeton atau umat sedharma masyarakat sayang sama Bali, mari kita jaga Bali. Nanti Santi akan keliling lagi untuk memberikan sedikit bantuan dari grup Semeton Santi Dharma Chandra agar kita bisa semangat bersama bahwasanya luka ini adalah luka kita semua. Kita bangkit, kita optimis Bali bisa bangkit dan bisa menata kembali. Terima kasih. Akan kembali, mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini.
Baiklah, saat ini Santi berada di Pasar Badung dengan Niang siapa atau Dadong siapa ini? Saya nenek pengobat-obat HIV yang tidak ada obatnya, semua rumah sakit, semua dokter Oh gitu. dapat restu dari langit Oke, terus? berupa kena bintang. Oke. Kalau tubuh-tubuh yang kayak gitu-gitu tuh tubuh kelinggih tuh lihat dari dalam tubuh nyala saya. Oh. Tapi kalau orang sakti atau orang biasa tidak lihat. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, ini dari mana neneknya? Neneknya dari mana? Dari sini Sempidi. Oh, dari Sempidi. Ini jualan apa? Pedagang jajan gini jajan. Oh ya, saya beli ya. Pedagang roti Bu. Mm-mm. Mau Ibu roti? Boleh, saya beli. Terima kasih, terima kasih. Ini saya beli ya. Iya. Sehat-sehat ya. Iya. Alon-alon apa kalau duduk di sini? Ini bersama Iya. siapa? Arya Gangga. Arya Gangga di sini. Ini bawain tolong Mas, tolong. Nanti kita untuk lihat untuk kegiatan di Santi Dharma Chandra di YouTube nanti disaksikan di Badung. Terima kasih. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, saat ini Santi Dharma Chandra berada di Pasar Badung ya, apa turah yang ada di daerah mana ini? Denpasar. Denpasar seperti itu. Yang kemarin terkena banjir ya. Banjir. Nah, Turah ini kan sebagai generasi muda Hindu khususnya dan ketua dari Yowana Tegeh Kori ya. Jadi bagaimana sih sebagai generasi muda yang nanti juga pasti akan mewarisi segala sesuatu hal yang memang diciptakan saat ini gitu loh. Bagaimana pandangannya tentang terkait tragedi banjir tanggal 10 kemarin? Terima kasih Mbak Santi sudah berbincang-bincang lagi. Yang pertama tentunya saya turut ikut merasa sedih dan semoga korban dan masyarakat bisa diberi keluasan hati untuk menerima bencana ini karena lagi-lagi ini adalah cobaan kita bersama. Iya. Lalu yang kedua, ini sebenarnya menjadi pukulan untuk kita karena lagi-lagi ternyata kita juga harus bisa membenahi diri terkait dengan pengolahan sampah, kebiasaan kita dalam membuang sampah dan tentunya ini yang paling penting adalah kehadiran pemerintah. Oh ya, Kehadiran pemerintah tentunya di sini tidak hanya datang untuk memberikan slogan-slogan filosofis seperti yang kita punya di Hindu, Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, alam dalam hal dan ini. manusia. Jangan sampai itu hanya ada di ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah. Oh ya. Dan ternyata pada implementasinya pemerintah sendiri justru abai tentang bagaimana sih caranya berinovasi dalam tata kelola ruang di kota ini, di kota Denpasar. Iya. Jadi ini kan Santi juga cukup miris sekali ya, apalagi di tempatnya Santi di Penatih juga kemarin tuh banjir hampir sedada gitu kan. Terus dan padahal kita tahu bahwasanya Bali ini kan banyak tempat-tempat suci, terutama Tukat ini kan disucikan, Dewi Gangga melinggih untuk di sungai. Terus bagaimana habitatnya secara niskala Wong Samar ini kan juga tempatnya juga di sini juga kalau Santi dari kacamatanya. Dan ketika melihat pembangunan yang ada di Bali ini, apakah ini juga mengacu di Kosala-Kosali? Atau bagaimana seharusnya ini? Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Kalau mengacu ke Kosala-Kosali kan nggak mungkin sampai terjadi banjir besar seperti ini. Nah ini lagi-lagi kan soal bangun dan membangun kan kembali ke kebijakan pemerintah. Iya. Dan tentunya saya harap dengan kejadian ini pemerintah tidak gampang lah mengeluarkan izin pembangunan. Kita turut memperhatikan bagaimana sih sikut-sikut orang Bali dalam membangun. Karena bayangkan dengan sungai yang sudah seluas dan selebar ini, sedalam ini, masih bisa loh banjir dan cukup tinggi cukup tinggi, bahkan tinggi sekali. Tinggi sekali ini kalau dari dasar sungai sampai ke banjir kemarin itu ada sekitar 5-6 meter tingginya, berarti airnya dalamnya. Oh gitu ya. Nah ini kan Santi juga berharap terhadap pemerintah dan pemuka agama lebih gencar sosialisasikan. Betul. Karena kan yang bisa menasihati masyarakat umat ini peran dari pemuka agama. Ya, yang mengeksekusi segala kebijakan, peran kesatria, peran pemerintah, ya kan seperti itu. Nah
ini bagaimana nanti bisa lebih selektif ketika orang untuk mau membangun usaha, villa, hotel dan lain-lain yang ada di Bali. Jangan sampai Bali ini jadi kota metropolitan. Iya, betul. Saya takut apalagi tadi Santi membuka video ini dengan mengatakan bahwa kita ini kan akan mewarisi. Iya. Jangan sampai saya punya ketakutan bahwa boleh. Terus saya punya ketakutan bahwa 10, 15, 20 tahun lagi Bali jangan sampai seperti Jakarta. iya, Karena kita punya filosofi nih. apa? Bagaimana hubungan kita dengan alam? Jangan sampai itu hanya dijadikan slogan di sekolah, di pemerintah, di kampanye, tapi pada implementasi kebijakan, pada implementasi habit atau kebiasaan masyarakatnya justru jauh dari makna filosofis tersebut. Iya. Dan lagi ya, Santi ini ditunjukkan kepada pemimpin siapapun yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini. Dasar untuk menjadi pemimpin adalah harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada rakyat. Betul. Kalau kita udah mencintai rakyat, mencintai manusianya, kita pasti akan melindungi setiap kebijakan apapun kepada alam. Kita juga harus menjaga, jauh dari kepentingan pribadi. harus jauh dari kepentingan pribadi ataupun kelompok. Betul. Seperti itu yang paling pentingnya. Jadi kalau jangan sampai kalau bahasanya orang Bali ya, kalau mau jadi pemimpin atau siapapun gitu kan, merugikan masyarakat dan gitu. Dan untuk sosialisasi Santi tanya lagi kepada Turah ya, sosialisasi tentang Trigit Karana untuk dari anak-anak deh, itu dimulai dari keluarga inti dulu. Penting nggak? Pertama, hal seperti itu tuh harus dari ruang terkecil nih, keluarga. Dan tentunya kan keluarga itu bisa sejahtera, bisa nyaman dalam berumah tangga, bisa punya waktu untuk mendidik anak-anaknya, kalau kesejahteraannya terjamin. Balik ke peran pemerintah lagi, sehingga di sini sebenarnya peran pemerintah sangat vital, bukan hanya sekedar memberikan himbauan, edaran, tapi langsung ke solusi konkret. Oh iya, benar-benar apa sih? Dan tentunya sekolah-sekolah coba mulai digerakkan untuk pengimplementasian menjaga lingkungan itu seperti apa agar itu menjadi habit dari generasi-generasi muda. Tadi ya, Santi tuh lewat Turah. Jadi kan kena banjir ini tanggal 10 kemarin. Jadi beberapa hari atau tadi itu tak lihat udah ada loh yang buang sampah lagi di sungai, di Tukat. Betul. Tidak hanya menyalahkan pemerintah ya, kadang juga masyarakat kita juga beberapa mungkin masih agak kesadarannya bengkung. Dan itu juga lagi-lagi saya mengajak kepada semeton masyarakat agar saling mengingatkan kepada sesama masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena ini betul-betul bencana yang sangat vital, maksudnya sangat krusial ya, dampaknya. Iya. Baiklah, terima kasih, itu tadi diskusi yang luar biasa. Semoga kita bisa mulat sarire sareng siapapun agar evaluasi diri salah apa sih, terus untuk ketika membangun rumah, membangun usaha, membangun apapun, apalagi Santi ini juga hidupnya Santi dedikasikan untuk Bali, untuk bagaimana mengabdi untuk di sini juga. Santi sebelumnya mohon maaf nih, Santi pakai celana sobek-sobek soalnya bajunya Santi juga basah semua kemarin. Iya, karena banjir juga sudah ada. Jadi mesin cucinya rusak. Mesin cuci rusak, kulkas juga rusak. Ya ampun. Udah itu ngapung kemarin itu. Terus tadi tuh kan rencananya sama Turut aja pakai baju adat. Terus kita ke lokasi karena banyak kemarin kan sampah-sampah, takutnya ada paku, ya udahlah pakai sepatu. Pakai celana, aku nggak ada celana ini aja sisa satu tak pakai. Ampura ya buat semetonku dari gini. Biasanya kontennya tentang agama kok pakai celana sobek-sobek. Asli ini Santi nggak sempat beli demi Tuhan. Jadi apa yang ada tak pakai aja. Ini juga pakai kaos yang ada. Yang penting makna dari perjalanannya. Iya, terima kasih. Terus nanti kita bisa sama Turah tadi memberikan juga donasi banyak pakaian, dan nanti mau diajak ke mana, ke penglingsir mana itu? Ada salah satu penglingsir kami juga kena dampak. Coba kita datang untuk memberikan perhatian dan punya mungkin. Terima kasih ya Turah. Semoga kita kolaborasi terus bagaimana kita membangun Bali dan bisa menyadarkan. Lagi sekali terima kasih kepada semeton-semeton yang mungkin sudah donasi, donatur, dan ini adalah ajang kita untuk saling peduli dengan sesama masyarakat Bali. Terima kasih. Sukses. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang,
Swastiastu. Swastiastu. Baiklah, untuk saat ini Santi berada di Banjar, Mertagangge, tepatnya di Ubung, Denpasar, Bali, bersama dengan Pak Wayan Somo untuk di sini. Baiklah, Pak Wayan, Titiang kan jadi bertanya nih kondisi. Jadi ini berapa kakak yang terkena ini? Yang terkena 44 kakak. Total semua kakak 64 kakak. Oh, seperti itu. Jadi itu pas waktu itu pas air meluap naik itu jam berapa? Sekitar jam 2 malam. Oke, terus? Surutnya jam 5 baru surut. Oh, seperti itu. Nah, kondisi warga waktu itu setelah tahu banjir ini masih stay di rumah apa langsung keluar? Sudah kejebak, dia banyak yang kejebak, lari-lari. Sudah baru bangun udah tinggi airnya. Oh, baru bangun udah tinggi. Nah, ini sungai apa ini? Tukat Napi. Ini Tukat Badung punya. Oh, Tukat Badung. Ke pasar Badung. Oh, di pasar Badung yang kalau di sini banjir, di sana penuh juga sama. Oh, seperti itu. Nah, Pak Wayan Somo ini kan sebagai PIC ya, atau sebagai apa klien atau bagaimana? Ya, ketua perumahan. Ketua perumahan yang perumahan apa ini namanya? Perumahan Taman Bina Mulia. Perumahan Taman Bina Mulia. Nah, kira-kira kebutuhan apa saja sih Pak Wayan Somo yang dibutuhkan oleh di perumahan ini atau di Banjar Mertagangge ini? Ya, terutama ada selimut, alas tempat tidur. Sementara masih ngungsi di tempat gini. Ngungsi di mana? Ada di rumah-rumah numpang gitu. Kalau paginya ke sini dia. Kalau masak belum bisa, kompornya nggak bisa nyala. Kompor sebenarnya perlu, belum bisa masak ya. Terendam semua. Barang-barang terendam semua. Ketinggiannya sampai 2 meter. Oh, ketinggiannya sampai 2 meter. Nah, nanti kalau untuk mungkin Semeton yang bisa datang langsung, nanti langsung menghubungi Pak Wayan Somo ya. Yang ada alamatnya bisa dijelaskan Pak Wayan Somo biar nanti. Yang alamat di Jalan Madebine, Perumahan Taman Bina Mulia, Ubung Kaje, Denpasar Utara. Denpasar Utara. Baiklah. Titian tadi ngaturin sedikit bantuan gitu Pak Wayan Somo yang di kursi itu yang sukses banget semoga warga di sini semangat lagi untuk membuka lembaran hidup kembali. Terus nanti kalau berarti untuk masih membutuhkan kayak nasi bungkus. Nasi bungkus ya terus. Seperti itu. Ada. Baiklah, nanti Titiang izin untuk lihat gambar-gambarnya untuk video-video di sini di bantaran sungainya. Nama sungainya apa ini? Sungai Tukat Badung. Sungai Tukat Badung. Baiklah, terima kasih. Matur sukses semangat selalu buat. Larut dalam penyesalan, menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin kembali. Baiklah, sebelumnya satu yang Bapak ini perjuangan untuk memberikan berpihak kepada rakyat, sudah membantu untuk nggak usah dibersihin ya, sama-sama kita. Nah, terima kasih. Ini dari kau di mana? Oh iya. Dari mana? Sumba Baradaya NTT ya? Anak Timur ya? Baiklah, terima kasih ya, tetap semangat untuk mengabdi kepada rakyat dan negara. Semoga nanti kebaikan datang dalam negara. Kita tutup dengan para Mas Santi. Bisa nggak para Mas Santi? Bisa ya? Tak ajarin ya. Karena ini untuk kedamaian di seluruh alam semesta kita. Oke? 1, 2, gini tangannya gini. Gini ya. Oke? 1, 2, 3.